pagi hari ini kita akan melaksanakan pembelajaran matematika. Ya. Kemarin kita sudah mempelajari beberapa hal tentang bilangan, ya, bilangan kita dan lain sebagainya. Ya. Sebelum pembelajaran saya mulai, saya absen terlebih dahulu. Anda Rizky, Alvin, Fitri, Azam, Citra, Rian, Tika, Datu, Putri, Jasmine, Kaila, Pintu, Adit, David, Fatir, Afla, Naila, Rafa, Rama, Revan, Sakira, Agar, Fadela. Jadi ada dua yang tidak hadir. Oke, sebelum pembelajaran kita mulai, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Semoga nanti anak-anak ketika pembelajaran dari awal hingga akhir mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan dimudahkan dalam belajarnya. Silakan dipimpin berdoa sama-sama. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Jadi anak-anak, ini adalah tujuan pembelajaran yang nantinya harus kita capai pada pembelajaran pada pertemuan hari ini dan pertemuan selanjutnya. Untuk tujuan pembelajarannya yaitu menentukan bilangan desimal dan operasi penjumlahan, pengurangan, perkalian dan pembagian pada bilangan desimal. Kemudian untuk indikatornya, ini nanti yang harus sampean kuasai. Setelah mengikuti proses pembelajaran berdiferensiasi, jadi nanti saya bagi ke dalam beberapa kelompok. Peserta di mampu yang pertama yaitu mengubah bilangan pecahan menjadi desimal dengan benar. Yang kedua, menentukan perbandingan antara bilangan pecahan dan desimal dengan benar. Jadi dua ini nanti, komponen ini nanti yang harus sampean kuasai. Sebelum kita materi, ya, ada soal terlebih dahulu. Nanti untuk menentukan bagaimana kelompok sampean dengan siapa nanti. Ya. Jadi ini nanti soal ini silakan dikerjakan sebisanya. Saya kasih waktu 5 menit saja. Oke. Sebelum kita ke materi. Pakai di buku tulis. Nah itu nanti. Nggak usah. Langsung jawabannya nanti dikumpulkan, yang sudah langsung dikumpulkan. Langsung dikerjakan, kemudian nanti akan saya
bagi kelompoknya sesuai dengan hasil tes kalian. Materi desimal ini kan sudah sampai pelajari di kelas 5, di kelas 4 mungkin sudah pernah dipelajari. Along Bluetooth mode. Connecting. Yang sudah bisa dibawa ke depan, nanti kalian bagi kelompoknya sesuai dengan hasilnya ya. Yang sudah dibawa ke depan. Diurutkan dari yang paling terkecil. Itu dicoba dulu atau gimana? Kalau nggak usah dicoba. Kalau nggak usah dicoba. Kita sudah lagi. Yang nomor 2 tinggal diurutkan saja. Itu tak lupa bang. Ya.
Oke, sekarang dibawa ke depan dulu ya. Nanti sesuai dengan ya. Sudah semua. Ini masih preset ya. Ya. Oke, sekarang kita ke materi ya. Sebelum ke materi kita briefing terlebih dahulu ya. Sekarang semuanya silakan berdiri dulu. Ya. Berdiri, berdirinya di sampingnya batu ya. Ya. Kasih ya. Kita SDM-nya melakukan gerakan ini ya. Makin cepat lagi ya. Makin cepat lagi. Ah.
Ini anak-anak, untuk materi kita nanti ada dua, ya, terkait dengan apa ya, mengubah pecahan ke bentuk desimal dan sebaliknya. Jadi, kita tahu bahwasanya mungkin sampai tidak tahu desimal itu untuk apa, Pak. Mungkin sampai pernah disuruh orang tuanya, nah belikan gula 1/4. 1/4 itu berapa? 1/4. Ini 1/4 ya. Kalau dirubah ke pecahan desimal, gimana? Berarti kita bisa pakai power habit ya. Ini ke materinya. Jadi bilangan desimal ini juga bisa kita terapkan dalam kehidupan. Halo semua, jumpa lagi di ruang belajar. Kali ini kakak akan jelaskan tentang cara mengubah pecahan biasa ke bentuk desimal. Ada dua cara yang dapat kita gunakan untuk mengubah pecahan biasa ke bentuk desimal. Cara yang pertama yaitu dengan mengubah penyebutnya lebih dulu menjadi 10 atau 100 atau 1000 dan seterusnya. Cara yang kedua yaitu dengan cara pembagian bersusun atau power habit. Nah, pada video kali ini kakak akan jelaskan cara mengubah pecahan biasa ke bentuk desimal menggunakan cara yang pertama dulu. Untuk cara yang kedua, kakak akan jelaskan di video yang lainnya. Nah, dari kedua cara ini nanti adik-adik bisa pilih mana yang lebih mudah menurut adik-adik semua. Oke, kalau gitu langsung saja mari kita mulai. Mengubah pecahan biasa ke bentuk desimal. Seperti yang sudah kakak sampaikan di awal, kita bisa mengubah pecahan biasa ke bentuk desimal dengan cara kita ubah dulu penyebutnya menjadi 10 atau 100 atau 1000. Dan di sini saya tegaskan bahwa cara ini bisa digunakan hanya apabila penyebutnya memungkinkan dapat kita ubah ke 10 atau ke 100 atau ke 1000. Kalau tidak memungkinkan, maka kita memakai cara yang kedua, yaitu dengan pembagian bersusun atau pembagian power habit. Misalnya 1/3. Nah, penyebutnya kan 3 tuh. Tidak bisa kita ubah ke 10 atau ke 100 atau ke 1000. Maka dari itu kita pakai cara yang kedua. Nah, untuk cara yang kedua ini bisa adik-adik lihat pada video yang satunya. Link videonya sudah kakak taruh dalam deskripsi video ini. Oke, kembali lagi kita ke cara yang pertama. Nah, untuk memudahkan adik-adik mengubah penyebutnya menjadi 10 atau 100 atau 1000, nanti akan kakak sampaikan caranya. Oke, misalnya nih kakak punya 3 contoh soal. Yang pertama 3/5, yang kedua 31/25, dan yang ketiga 5/8. Ubahlah ke bentuk desimal. Oke, kita coba soal yang pertama. Berapakah bentuk desimal dari 3/5? Kita perhatikan di sini penyebutnya yaitu 5. Nah, kira-kira bisa nggak penyebutnya ini kita ubah menjadi 10? Bisa. Kira-kira dikalikan berapa deh? Nah, ada catatan dari kakak. Untuk mengubah penyebut menjadi 10, adik-adik bisa kalikan dengan angka 2 atau 5, menyesuaikan dengan penyebut pada pecahan yang mau kita ubah. Nah, di sini penyebutnya kan 5. Agar jadi 10 berarti kita kalikan 2. 5 dikali 2 sama dengan 10. Nah, karena penyebutnya dikalikan 2, maka untuk pembilangnya juga kita kalikan 2. 3 dikali 2 sama dengan 6. Nah, sekarang menjadi 6/10. Karena per 10, maka nanti jawabannya pasti ada satu angka di belakang koma. Oke, biar jelas kita tulis dulu polanya, koma, titik-titik. Nah, titik-titik ini kita tuliskan angka pembilangnya. Di sini angka pembilangnya kan 6 tuh. Maka tinggal kita tulis aja di titik-titik ini. Nah, karena pembilangnya cuma satu angka ini saja, maka di depan koma tinggal kita kasih 0. Hasilnya yaitu 0,6. Jadi 3/5 bentuk desimalnya adalah 0,6. Oke, terkait dengan bilangan desimal ini, kakak juga udah buatkan video pembahasan tentang konsep dasar bilangan desimal. Link videonya udah kakak taruh dalam deskripsi. Oke, next kita lanjut ke contoh soal yang kedua. 3
31/25. Ubahlah ke Ya, sebelum kita ke contoh soal yang kedua, tahu dari mana 6 per 10 itu kan jadi 0,10 itu nolnya berapa? Ya, jadi nanti ada satu angka di belakang koma. Misalkan 6 per 100, ada berapa nolnya? Jadi ada 2 angka di belakang koma. Jadi berapa? 0,0. Itu ya. Yang seterusnya. Oke, sebelum ke contoh soal yang kedua, kita punya tepuk, ya. Namanya tepuk jempol. Oke. Ketika saya bilang tepuk jempol, berarti namanya jempol kanan, Jempol kiri, dua jempol, hebat. gitu ya. Jadi ketika ada teman kalian yang bisa menjawab, kita kasih tepuk jempol. Gitu ya. Untuk desimal, kita perhatikan penyebutnya. Di sini penyebutnya adalah 25. Kira-kira bisa nggak kita ubah ke 10? Tidak bisa kan? Nah, karena tidak bisa, maka kita coba ubah ke 100. Catatan dari kakak, untuk mengubah penyebutnya ke 100, adik-adik bisa kalikan dengan salah satu angka ini, menyesuaikan dengan penyebut pada pecahan yang mau kita ubah. Di sini penyebutnya kan 25. Nah, kira-kira dikalikan berapa supaya menjadi 100? 4. Dikali 4. 25 dikali 4 sama dengan 100. Untuk pembilangnya yang atas ini juga kita kalikan 4. 31 dikali 4. Ayo kira-kira berapa deh? 124. Jadinya yaitu 124 per 100. Nah, karena per 100, maka jawabannya pasti ada 2 angka di belakang koma. Oleh karena itu, maka 124 per 100 bentuk desimalnya adalah 1,24. Oke, biar makin paham. Paham dari sini. Jadi gini, kalau angkanya ada misalkan 324 dibagi 100. 100 kan nolnya 2. Sementara ini angkanya ada 324. Berarti komanya 1, 2. Berarti di depannya. Oh ya, Kalau misalkan 324 dibagi 10. Tulis angkanya 324. Berapa? 10 nolnya. Berarti banyak. Ini ya. Ini hanya berlaku untuk pembagian 10, 100, 1000 dan seterusnya. Sekarang untuk yang cara kedua pakai poros habis. Jadi kemarin sudah dijelaskan bagaimana pembagian menggunakan poros habis. Maksimal kita bisa lakukan dengan 2 cara. Cara yang pertama yaitu dengan mengubah dulu penyebutnya menjadi kelipatan 10. Jadi kita ubah dulu penyebutnya menjadi 10. Kalau nggak bisa kita ubah ke 100. Kalau masih nggak bisa kita ubah ke 1000 dan seterusnya. Kemudian cara yang kedua yaitu dengan pembagian bersusun atau pembagian huruf-hati. Oke, sebagai contoh misalnya berapakah bentuk desimal dari 2/5? Kalau kita pakai cara yang pertama, maka penyebutnya ini kita ubah dulu menjadi kelipatan 10. Di sini penyebutnya kan 5 nih. Kira-kira bisa nggak kita ubah ke 10? Bisa kan? Yaitu kita kalikan 2. 5 dikali 2 sama dengan 10. Nah, untuk pembilangnya juga kita kalikan 2. 2 dikali 2 sama dengan 4. Nah, sekarang jadi 4/10. Karena per 10, maka jawabannya pasti ada satu angka di belakang koma. Berarti 4/10 bentuk desimalnya adalah 0,4.
Oke, untuk cara yang pertama ini kakak udah buatkan video pembahasan lengkapnya. Link videonya udah kakak taruh dalam deskripsi video ini. Untuk video kali ini kakak akan lebih fokus pada cara yang kedua, yaitu dengan pembagian bersusun atau pembagian fotokopi. Oke, sekarang kita coba pakai cara yang kedua, 2/5. 2/5 itu sama dengan 2 dibagi 5. 2 dibagi 5 itu bisa nggak? Gak bisa kan? Karena 2 itu lebih kecil dari 5. Nah, karena nggak bisa, maka kita tambahkan 0. Kemudian pada bagian jawaban sini kita tulis 0, sekarang jadi 20 dibagi 5. 20 dibagi 5 itu dapat 4. 4 kali 5 sama dengan 20. 20 dikurangi 20 sama dengan 0. Habis. Nah, hasilnya yaitu 0,4. Sama kan dengan Sama dengan soalnya tes tadi ya. Jadi kemarin sudah saya jelaskan yang cara kedua. Kenapa biasanya apa cara kedua dan cara satu? Kalau cara kedua itu cara ke satu tidak bisa digunakan pada semua bilangan. Semua yang hanya bisa dikalikan 10, 100 dan 1000 bisa menggunakan cara satu. Tapi selain itu tidak bisa. Makanya kemarin lebih saya jelaskan ke yang cara kedua karena ini bisa digunakan untuk semua bilangan. Ya. cara yang pertama tadi 0,4 sama. Oke, kita coba contoh soal yang lain. Misalnya 3/4. Nah, 3/4 itu kan sama aja 3 dibagi 4. Nah, 3 dibagi 4 itu bisa nggak? Nggak bisa kan? Karena 3 itu lebih kecil dari 4. Karena nggak bisa, maka kita tambahkan 0. Dan di bagian jawaban sini kita kasih 0, nah sekarang jadi 30 dibagi 4. Kita cari nih 4 dikali berapa yang hasilnya itu 30 atau mendekati 30. Ayo kira-kira 4 dikali berapa? Dikali 7, ya kan? Karena 4 kali 7 sama dengan 28. Kalau kita kalikan 8 hasilnya nanti 32 kebanyakan, maka nggak boleh. Berarti yang paling mendekati yaitu 4 kali 7. Nah, 30 dibagi 4 dapat 7. 7 dikali 4 sama dengan 28. Sekarang kita kurangkan 30 dikurangi 28 sama dengan 2. 2 dibagi 4 kan nggak bisa nih. Maka kita kasih 0 lagi. Jadinya 20 dibagi 4. 20 dibagi 4 sama dengan 5. 5 dikali 4 sama dengan 20. Kita kurangin 20 dikurangi 20 sama dengan 0. Habis. Jadi hasilnya yaitu 0,75. Oke, kakak kasih contoh satu lagi biar adik lebih paham. Misalnya kakak ada contoh soal yaitu 2/3. 2/3 itu sama dengan 2 dibagi 3. 2 dibagi 3 bisa nggak? Nggak bisa kan? Karena 2 itu lebih kecil dari 3. Karena nggak bisa, maka kita tambahkan 0. Dan pada bagian jawaban sini kita tulis 0, nah sekarang jadi 20 dibagi 3. Nah caranya kita cari kira-kira 3 dikali berapa yang hasilnya itu mendekati 20. Kira-kira berapa? Kalau 3 dikali 5 itu 15. Kalau 3 dikali 6 itu 18. Kalau 3 dikali 7 itu 21. Kebanyakan, maka nggak boleh. Berarti yang paling mendekati itu 3 dikali 6, yaitu 18. Jadi 20 dibagi 3 dapat 6. 6 dikali 3 sama dengan 18. Sekarang kita kurangkan 20 dikurangi 18 sama dengan 2. 2 dibagi 3 nggak bisa. Kita kasih 0 lagi. 20 dibagi 3 itu dapat 6. 6 dikali 3 sama dengan 18. Kita kurangkan lagi. 20 dikurangi 18 sama dengan 2. 2 dibagi 3 nggak bisa kan? Kita kasih 0 lagi. Jadi 20 dibagi 3 dapat 6 lagi. 6 kali 3 sama dengan 18. Kita kurangkan lagi. 20 dikurangi 18 sama dengan 2.
Begitu seterusnya. Kalau kita lanjutkan ya nggak ada habisnya, bakal panjang. 0,666666 dan Kalau ada bentuk yang seperti ini, biasanya ya untuk bentuk desimal itu hanya dua angka di belakang koma. Ketika sama mengerjakan ini ya 0,66 ya, ini kita bulatkan ya. 6 ini lebih besar ke 0 apa ke 10? Angka 10 berarti kita bulatkan 6 nya ditambah 1 jadi 0,6 seperti itu. Tergantung kalau misalkan dibulatkan 3 angka di belakang koma berarti 0,66 seperti ini ya. Kita lanjutkan dan seterusnya. Nah, jadi kita cukupkan dua angka saja di belakang koma. Caranya yaitu 0,67. Jadi bentuk desimal dari 2/3 adalah 0,67. Nah, itu tadi cara mengubah bacaan biasa ke bentuk desimal menggunakan pembagian bersusun atau pembagian blok KB. Di sini ini kakak punya dua latihan soal buat adik-adik. Pertama yaitu 1/4 dan yang ada yang bisa mengerjakan ini 1/4 sama dengan berapa? Yang bisa maju ke depan 0,25. gimana caranya? Dihitung sama pakai caranya ya biar temannya paham. Siapa yang bisa ke depan? Sama pakai cara alfabet atau yang secara tadi boleh bebas. 1/4 bisa dicoba bentuk desimal. Gimana yang lainnya? Sudah benar? Kita kasih waktu jempol untuk Rama. Satu jempol, Jempol kanan, jempol kiri, 2 jempol. Hebat. silakan duduk kembali. Kan anak-adik, dari hasil aktivitas tadi akan saya bagi kelompok sesuai dengan hasilnya ya. Kelompok yang pertama, kelompok A, Pinyu, ya. Kemudian Rafa sama Tegal. Ya. Kelompok keduanya Afla, kemudian Alvin, Citra, sama Kaila. Kelompok C-nya Kaila, kemudian Fikri, Luka, Jasmine, sama Fadela. Kelompok empatnya Rama, Azam, Putri, Dian, ya. Kelompok limanya Shakira, Revan, Adit, sama David. Kamu tuh apa? Sama Gabung, ya. Nah, kelompok 3, itu kelompok 2 ya. Sekarang untuk kelompok 1 di sini, kelompok 2, kelompok 3,
kelompok 4 dan kelompok 5. Satu, dua, tiga, empat. Perhatikan panduannya ada. Di situ ada 3 soal. Ya. Di situ ada soal dengan tingkat kesulitan yang berbeda. Ya. Silakan dikerjakan. Waktunya 15 menit. Setelah itu nanti silakan maju ke depan untuk dipresentasikan. Ya. Jelaskan semuanya. 1 soal saja. Ada yang ditanyakan? Kalau tidak ada, silakan dikerjakan. Nanti maju ke depan untuk menjelaskan ya. Di situ kalau panduannya disuruh mengajarkan dengan cara pertama, jadi sama harus menggunakan cara yang pertama. Untuk nama kelompoknya bebas, ya bisa nama orang, bisa nama satu. Dengan di atasnya kan ada nama kelompok. Ya.
itu ada yang lebih Oh, siapa ya? Ada apa? dan sama dengan waktunya 15 menit ya. Jika ada nanti silakan dikatakan dijadikan desimal dulu, nanti lebih besar apa lebih kecil apa tandanya lebih besar gimana? Ini ya, lebih besar, lebih kecil, jangan sama. Nah. Wah, iya lagi.
Nanti ada 3 kelompok yang disuruh maju ke depan ya, untuk mengerjakan soal dan dijelaskan ke temannya. Baru kita minta. Kalau sudah bisa minta bisa disamakan nanti, jadi ini diubah ke desimal. Lalu nanti tandanya apa? Tandanya lebih besar dari dikali 4 kali 30 kan 120. 4 kali berapa yang hasilnya? 4 kali 20 hasilnya 8. 2 dikalikan 25, penyebutnya dikalikan 25, pembilangnya dikalikan 25. Tandanya apa? Lebih besar, lebih kecil, apa sama dengan? Kan 2 angka di belakang koma. 2 angka di belakang koma ya, karena 100. 100 kan nolnya 2. Jadi 2 angka di belakang koma.
Yang sudah bisa Ah!
Beneran? Sudah ya. Sekarang persiapan. Nanti saya panggil 3 kelompok. Yang dilakukan kelompok semangka maju dulu.
Kami dari kelompok apa? Kami dari kelompok semangka memutuskan nomor 1. Jelaskan nomor 1. Semuanya diperhatikan ke depan ya. Semuanya diperhatikan ke depan. Kalau hasilnya sudah benar, kita kasih tepuk jempol. Semuanya hadap ke depan ya. Semuanya hadap ke depan. Jadi hasilnya adalah 0/8. Adit, gimana hasilnya sudah benar apa belum? Yang lainnya sudah benar hasilnya? Kita kasih tepuk jempol. Jempol kiri, 2 jempol. Silakan kembali. Sekarang kelompok PKR. Kelompok PKR
Berarti itu hasilnya lebih besar apa lebih kecil? Tapi gimana yang lainnya sudah benar belum itu? Sudah benar. Apakah benar 0,5 itu lebih dari 0,32? Betul apa salah? Salahnya di mana? Oke ya. 0,5 dengan 0,32. Salah yang mana? 32 apa 5? Kemarin 0,5 kalau dipanjangkan ini sama enggak? 0,5 apakah sama dengan 0,50? Sama ya. Ketika bentuk desimal ditambahkan 0 berapapun belakangnya itu hasilnya sama. Ya. Berarti lebih besar yang mana? 0,3. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang dari kelompok Garuda silakan siapa kelompok Garuda? Oke, sekarang diperhatikan kita perhatikan dari tampilan dari kelompok Garuda.
Kamu siapa? Silakan. Kena ya. Kalau lima dikasih dua kan desimal menjadi 6. Pecah desimal adalah 0,2. Ini Pak. tidak dibutuhkan dari yang maka jika dibutuhkan dari yang terbesar tidak dibutuhkan dari yang terbesar jika dibutuhkan dari yang terbesar ngomong kalau teman-teman jika dibutuhkan dari yang terbesar menjadi 0,75 apakah nomor 3 itu sudah benar belum? Diurutkan dari yang terbesar ke yang terkecil. Apakah sudah benar? Apakah sudah benar? Yang terakhir kita melakukan refleksi. Refleksi itu apa? Pembelajaran dari ini sama jawabannya itu apa saja? Ya. Berarti apa yang sama dapatkan pembelajaran hari ini? Mendapatkan ilmu. Tadi ada berapa cara dalam mengerjakan pecahan dua pecahan desimal? Dua. Apa perbedaannya antara satu dan cara kedua? Angka satu, cara satu hanya bisa digunakan pada angka tertentu. Kalau yang cara kedua bisa digunakan pada semua. Demikian pembelajaran pada pagi hari ini. Untuk pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang perkalian pada bilangan desimal. Ya.